Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video bagian ke-7 Siap UTBK 2022. Pada video bagian ke-7 ini, saya akan membahas 4 buah soal Matematika TKA Saintek, materi barisan dan deret. Keempat soal ini merupakan soal asli UTBK yang saya ambil dari FR buku Grandmaster UTBK. Bagi teman-teman yang minat dengan buku ini bisa teman-teman peroleh di toko buku terdekat atau bisa juga dibeli secara online. Linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, inilah keempat soal yang akan saya bahas pada video kali ini. Sebelum teman-teman lihat pembahasannya, sebaiknya teman-teman coba dulu kerjakan keempat soal ini. Oke, sekarang kita mulai bahas soal yang pertama. Jika diketahui suku barisan aritmetika bersifat XK tambah 2 sama dengan XK ditambah P, dengan P tidak sama dengan 0, untuk sembarang bilangan asli positif K, maka X3 tambah X5 tambah X7 tambah seterusnya sama dengan. Nah, di sini teman-teman harus tahu konsep dari barisan aritmetika ya. Misalnya ada barisan aritmetika suku-sukunya adalah X1, X2, X3, X4, X5, X6, kemudian X7 dan seterusnya. Misalnya ini adalah barisan aritmetika, X8 dan seterusnya. Nah, barisan aritmetika itu selisihnya itu selalu konstan, tetap ya. Itu yang disebut dengan beda. Jadi kalau X2 dikurangi X1, dia nilainya akan sama dengan X3 dikurangi X2. Sama dengan X4 dikurangi X3. Yang disebut dengan beda. Nah, ini beda gitu. Jadi kalau X1 ditambah beda itu sama dengan X2. X2 ditambah beda itu sama dengan X3. Kita sebut aja bedanya dengan B ya. Dan seterusnya ini beda selisihnya. Oh ya, untuk barisan aritmetika ini rumus SN-nya, rumus SN, kita akan mencari jumlah ya. SN itu adalah N per 2 kali 2A, di mana A ini adalah suku pertama. Kemudian ditambah N dikurangi 1 kali B, di mana B ini adalah beda barisannya. Nah, sekarang kita akan mencari rumus SN dari barisan ini ya. Barisan ini hanya memuat suku-suku ganjil aja dan dimulai dari X3, X3, X5, X7 dan seterusnya. Jadi kalau saya tulis X3, X5, X7, X9 berarti ya, dan seterusnya. Nah, jika suatu barisan aritmetika hanya memuat suku-suku ganjil seperti ini, X3, X5, X7, X9, teman-teman perhatikan barisan yang ini, kita kembali ke sini. Jika suku-sukunya ganjil aja, misalnya dari X1 langsung ke X3, berarti beda barisannya berapa? Ya berarti B tambah B gitu. Beda barisannya akan menjadi 2B. Kemudian dari X3 ke X5, berarti B tambah B juga kan? Beda barisannya adalah 2B. X5, X7, ini 2B. Jadi pada barisan ini X3, X5, X7, X9, beda barisannya ini adalah 2B. 2B. Nah, lalu gimana jika suku-sukunya adalah bilangan genap? Misalnya X2, X4, X6, itu sama. Beda barisannya adalah 2B juga. Oke, nah itu triknya bagi teman-teman. Jadi kalau barisannya hanya memuat suku-suku ganjil aja atau suku-suku genap aja, maka beda barisannya itu akan menjadi 2B. Nah, sekarang kita gunakan informasi ini teman-teman. Kita gunakan informasi ini. XK tambah 2 itu sama dengan XK ditambah P. Nah, ini kalau saya ubah ya, ini bisa kita tulis menjadi XK tambah 2 dikurangi XK itu akan sama dengan P. Nah, sekarang teman-teman coba ganti nilai K-nya dengan bilangan ganjil. Ya, kita peroleh, misalnya K-nya saya ganti dengan 1 deh. Maka kita peroleh X1 tambah 2, 3 dikurangi X1 itu nilainya adalah P. Kemudian kalau K-nya saya ganti dengan 3, kita peroleh X3 tambah 2, 5 dikurangi X3 sama dengan P. Nah, sekarang kalau K-nya kita ganti dengan 5, X5 tambah 2 itu 7, X7 dikurangi X5 sama dengan P.
Nah, sekarang teman-teman perhatikan ternyata nilai P ini adalah beda dari barisan suku-suku ganjil. Ya enggak? X3 dikurangi X1, X5 dikurangi X3, X7 dikurangi X5. Jadi dari sini, nah beda ganjil kita kan udah dapet tuh nilainya adalah 2B. Ya enggak? Ternyata 2B ini dia sama dengan P. 2B sama dengan P. Atau saya tulis 2B ini sama dengan P. Oke, ini kita simpan. Nah, sekarang kita akan mencari SN dari barisan yang ini ya. Rumus SN itu sama dengan ini ya. SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N minus 1 kali B. Tapi untuk barisan ini, SN sama dengan N per 2 kali 2A. A ini adalah suku pertama. Pada barisan ini suku pertamanya adalah X3. X3 ditambah N dikurangi 1 kali B. B itu beda barisan. Pada barisan ini beda barisannya adalah P. 2B kan sama dengan P. Kita ganti dengan P. Sama dengan N per 2 kali 2X3. X3 itu kan sama aja dengan X2 ditambah B kan. Nah, kenapa saya ganti dengan X2? Karena di pilihan, di optionnya, dia hanya memuat X2 aja. Jadi kita sesuaikan dengan option. Oke. Jadi X3 itu kita ganti jadi X2 ditambah B. X3 sama dengan X2 ditambah B. Jadi ini X2 ditambah B, kemudian ditambah N kali P itu NP, kemudian negatif 1 kali P negatif P. Kemudian N per 2 kali 2 kali X2 ya 2X2, 2 kali B plus 2B ditambah NP dikurangi P. Nah, di sini ada 2B, di mana 2B ini sama dengan P nilainya. Jadi kita ganti aja 2B-nya dengan P. N per 2 kali 2X2 ditambah P ditambah NP kemudian dikurangi P. Oke, kemudian di sini ada P dikurangi P, ini kita coret aja. Nah, sekarang kita peroleh N per 2 kali 2X2 kemudian ditambah NP. Ini akan sama dengan N kali 2X2 berarti 2NX2 gitu kan. Kemudian N kali NP plus N kuadrat P kemudian per 2. Nah, ini adalah jawabannya. 2NX2 ditambah N kuadrat P per 2. Dan ini ternyata sama dengan yang A ya teman-teman. PN kuadrat itu sama aja dengan N kuadrat P, ya enggak? Kemudian 2NX2, ini ada 2NX2 per 2, oke? Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal kedua. Tapi sebelum saya bahas soal kedua ini, saya mau ajak teman-teman untuk gabung di grup persiapan UTBK, grup belajar di Telegram. Linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram grandmaster.utbk karena akan ada informasi tentang bimbel online gratis yang diselenggarakan oleh Grandmaster. Bimbel online-nya udah mulai berjalan ya, jadi pastikan teman-teman lihat jadwalnya di Instagram grandmaster.utbk. Oh ya, bagi teman-teman yang sudah mengikuti tryout dari Grandmaster, hasil tryoutnya juga akan diinformasikan di akun tersebut. Oke, sekarang kita bahas soal kedua. Diketahui deret geometri tak hingga mempunyai jumlah sama dengan nilai maksimum fungsi fx sama dengan min 2/3 x pangkat 3 tambah 2x tambah 2/3 dengan x lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 2. Selisih suku kedua dan suku pertama deret geometri tersebut adalah negatif 2 f aksen 0. Rasio deret geometri tersebut adalah, nah ini tentang deret geometri tak hingga ya. Geometri tak hingga, suatu deret geometri tak hingga, S tak hingga itu konvergen atau memiliki jumlah, syaratnya mutlak dari rasio itu harus kurang dari 1. Atau boleh juga kita sebut R-nya itu dia harus lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1 gitu. Jadi kalau yang E ini gak mungkin teman-teman karena nilainya lebih dari 1. Dan option D negatif 1 dikurangi akar 2 ini kurang dari negatif 1, ini juga gak mungkin. Jadi pilihan kita ini sebenarnya hanya 3 antara A, B, atau C. Oke, nah kita akan mencari mana yang benar atau mana yang tepat. Yang pertama kita gunakan informasi bahwa jumlah dari S tak hingga sama dengan nilai maksimum dari fungsi ini ya. Untuk mencari nilai maksimum kita gunakan turunan. Kita cari dulu turunan dari fungsi tersebut, f aksen x. Cara menurunkan udah tahu ya.
pangkatnya kita kalikan dengan koefisien. 3 kali min 2 per 3 itu negatif 2. Kemudian X pangkatnya dikurangi 1, X kuadrat. Kemudian ditambah 2X diturunkan jadi 2. Kemudian 2 per 3 kalau diturunkan itu 0 karena gak ada variabelnya. Oke, nah ini adalah turunan pertama dari fx. Nah, nilai maksimum itu diperoleh ketika turunan pertama sama dengan 0 ya. Jadi min 2x kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Ini kedua ruas kita bagi dengan negatif 2 ya. Jadi kita peroleh x kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan menjadi x plus 1 x min 1 sama dengan 0. Jadi kita peroleh x-nya sama dengan negatif 1 atau x sama dengan positif 1. Nah, ini adalah dua nilai yang menyebabkan fungsi tersebut maksimum atau minimum. Nah, sekarang kita substitusi nilai x ini, x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 1 ke fungsi fx. Pertama kita cari dulu f negatif 1. Kita ganti x-nya dengan negatif 1 ya. Negatif 1 dipangkatkan 3 itu negatif 1 kali min 2 per 3. Jadi plus atau positif 2 per 3. Negatif 1 kali 2, negatif 2, kemudian ditambah 2 per 3. Oke, sama dengan 2 per 3 tambah 2 per 3, 4 per 3 dikurangi 2. 2 itu 6 per 3 ya. Jadi kita peroleh negatif 2 per 3. Nah, sekarang kita substitusi x sama dengan 1. Kita ganti x-nya dengan 1. 1 pangkatkan 3 kan 1. 1 kali min 2 per 3, min 2 per 3. Kemudian 1 kali 2 plus 2. Kemudian ditambah 2 per 3. Negatif 2 per 3 tambah 2 per 3 ini kan 0. 0 tambah 2, 2. Nah, nilai maksimum itu adalah nilai terbesar teman-teman. Jadi ketika kita substitusi nilai x-nya, mana yang besar? Min 2 per 3 atau 2? 2 kan? Berarti nah ini nilai maksimumnya gitu. Nah, ini nilai maksimumnya, jadi kita peroleh S hingga jumlah deret geometri tersebut sama dengan nilai maksimum fungsi ini. Berarti sama dengan 2, S hingganya 2. Oke, sekarang kita gunakan informasi berikutnya. Selisih suku kedua dan suku pertama deret geometri tersebut adalah negatif 2F aksen 0. Negatif 2F aksen 0. Jadi kita cari dulu F aksen 0. F aksen 0 itu kita ganti atau kita substitusi x sama dengan 0 ke f aksen x. F aksen x itu kan yang ini ya. Min 2x kuadrat tambah 2. Kita ganti x-nya dengan 0. Jadi negatif 2, x-nya diganti dengan 0. 0 dikuadratkan itu 0 ditambah 2. Negatif 2 kali 0, 0. 0 tambah 2 sama dengan 2. Jadi f aksen 0 itu adalah 2. Selisih suku kedua dikurangi suku pertama. Berarti U2 dikurangi U1 sama dengan negatif 2 F aksen 0. Negatif 2 F aksen 0 nya itu adalah 2 kali 2. Suku kedua pada barisan geometri itu sama dengan A kali R ya. Dan suku pertamanya A sama dengan negatif 2 kali 2 negatif 4. AR dikurangi A nya kita keluarkan kali R min 1 sama dengan negatif 4. Jadi kita peroleh A sama dengan negatif 4 dibagi R min 1. Atau atas bawah kita kali dengan negatif 1. A sama dengan negatif 4 kali negatif 1 itu positif 4. R min 1 kali negatif 1 itu 1 min R. Oke, nah ini nilai A nya. Nah, langkah terakhir kita gunakan S hingga teman-teman. S hingga itu rumusnya apa? Ingat air, A per 1 min R gitu. S hingganya kita udah dapatkan nilainya 2. 2 sama dengan A nya itu 4 per 1 min R. 4 per 1 min R per 1 min R. Jadi kita peroleh 2 sama dengan 4 per 1 min R dikuadratkan. 1 min R dikuadratkan kali 2. Jadi 2 kali 1 min R dikuadratkan sama dengan 4. Jadi kita peroleh 1 min R dikuadratkan sama dengan 4 dibagi 2. 2. Oh ya, 1 min R dikuadratkan itu sama aja dengan R min 1 dikuadratkan ya. Nilainya adalah 2. Jadi R min 1 sama dengan kedua ruas kita akarkan ya. Jadi plus minus akar 2. Maka R-nya adalah 1 ditambah kurang akar 2. Jadi R-nya
itu bisa 1 plus akar 2 dan bisa juga 1 min akar 2 teman-teman. Nah, tapi teman-teman harus ingat bahwa deret geometri tak hingga yang konvergen syaratnya itu ini, rasionya itu kurang dari 1 lebih dari negatif 1. Sementara untuk 1 tambah akar 2 ini kan lebih dari 1 kan. Jadi ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Jadi jawabannya adalah yang ini teman-teman. Rasionya itu 1 dikurangi akar 2. Jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita bahas soal ketiga. Jika bilangan log A pangkat 3 B pangkat 7, log A pangkat 5 B pangkat 12, dan log A pangkat 8 B pangkat 15 merupakan 3 suku pertama barisan aritmetika. Jadi ini U1-nya, ini U2-nya, dan ini U3-nya. Dan suku ke-12-nya adalah log B pangkat N, maka berapakah nilai N? Nah, jika kita perhatikan dari soal nomor 1 sampai 3 ini merupakan soal yang termasuk soal yang sulit ya teman-teman. Jadi untuk UTBK kita benar-benar harus menguasai konsep dasar dari setiap materinya. Jadi saya sarankan teman-teman cari soal UTBK sebanyak-banyaknya, banyak-banyak latihan, dan terutama jika ada tryout itu sebaiknya teman-teman ikuti sebanyak-banyaknya tryout UTBK. Dengan demikian kita benar-benar mengasah kemampuan pemahaman materi kita. Nah, salah satu tryout yang bisa teman-teman ikuti adalah tryout yang dilaksanakan oleh Grandmaster sebanyak 11 periode, dan ini adalah jadwal lengkapnya. Bagi teman-teman yang minat mengikuti tryoutnya, caranya gampang, tinggal klik aja link join tryoutnya yang saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita bahas soal ketiga ini. Ini merupakan barisan aritmetika ya. Pada barisan aritmetika itu berlaku U2 dikurangi U1 nilainya akan sama dengan U3 dikurangi U2. U2 di sini log A pangkat 5B kuadrat, log A pangkat 5B kuadrat dikurangi U1. U1-nya log A pangkat 3B pangkat 7 sama dengan U3. U3-nya log A pangkat 8B pangkat 15 dikurangi U2. U2-nya log A pangkat 5B pangkat 12. Nah, sekarang kita gunakan sifat logaritma. Untuk pengurangan logaritma yang basisnya sama, itu numerusnya kita bagi ya. Jadi kita peroleh log A pangkat 5 B pangkat, oh ya ini 12 ya, B pangkat 12 dibagi A pangkat 3 B pangkat 7, A pangkat 3 B pangkat 7 sama dengan log A pangkat 8 B pangkat 15, A pangkat 8 B pangkat 15 per A pangkat 5 B pangkat 12. Jadi kita peroleh log A pangkat 5 dibagi A pangkat 3 itu A kuadrat, kemudian B pangkat 12 dibagi B pangkat 7 itu B pangkat 12 dikurangi 7, 5 ya. Sama dengan log A pangkat 8 dibagi A pangkat 5 itu A pangkat 3, dan B pangkat 15 dibagi B pangkat 12 itu B pangkat 3. Nah, sekarang kita ambil numerusnya aja teman-teman, kita buang logaritmanya. Kita ambil numerusnya aja, jadi A kuadrat B pangkat 5 sama dengan A pangkat 3 B pangkat 3. Nah, dari sini kita peroleh B pangkat 5 kita bagi dengan B pangkat 3, nilainya sama dengan A pangkat 3 kita bagi dengan A kuadrat. Jadi kita peroleh B pangkat 5 dibagi B pangkat 3 itu B kuadrat ya. B kuadrat sama dengan A pangkat 3 dibagi A kuadrat itu A. Jadi B kuadrat nilainya akan sama dengan A. Nah, sekarang ini kita substitusi ke U1 dan U2 ya. Nah, di soal U1 itu kan U1-nya log A pangkat 3B pangkat 7 kan. Log A pangkat 3B pangkat 7. Nah, sekarang A-nya, A itu sama dengan B kuadrat, A-nya kita ganti dengan B kuadrat. Jadi U1 sama dengan log A-nya kita ganti dengan B kuadrat. B kuadrat dipangkatkan 3 kemudian kali B pangkat 7 sama dengan log B kuadrat dipangkatkan 3 itu B pangkat 6 kemudian kali B pangkat 7. Jadi U1 sama dengan log B pangkat 6 tambah 7, 13. Oke, atau ini sama dengan 13 kali log B, gunakan sifat logaritma. Kemudian U2-nya, U2 itu sama dengan log A pangkat 5 B pangkat 12. Log A pangkat 5 B pangkat 12. Nah, ini sama seperti tadi, A-nya kita ganti dengan B kuadrat. Jadi log B kuadrat dipangkatkan 5 kali B pangkat 12 sama dengan log B kuadrat dipangkatkan 5 itu B pangkat 10
kemudian kali B pangkat 12 sama dengan log B pangkat 10 kali B pangkat 12 itu B pangkat 22 ya, 22, atau ini sama dengan 22 kali log B. Oke, nah ini U1, ini U2. Nah, sekarang kita cari beda barisannya. Beda barisan itu sama dengan U2 dikurangi U1. U2-nya itu 22 log B dikurangi U1-nya 13 log B. Jadi kita peroleh beda barisannya adalah 9 log B. 9 log B. Oke, ini adalah beda barisannya. Nah, pada soal diketahui bahwa suku ke-12 ini adalah log B pangkat N, ya. U12 itu kan suku pertama ditambah 11 kali beda kan. Ini sama dengan U1 ditambah 11 beda gitu. Dan nilai U12 adalah log B pangkat N. Log B pangkat N sama dengan U1-nya 13 log B. 13 log B ditambah 11 kali beda barisan. Beda barisannya adalah 9 log B. 9 log B. Jadi kita peroleh log B pangkat N. Ini pakai sifat aja ya. Pangkat pada numerus itu jadi kali kan. N kali log B sama dengan 13 log B ditambah 11 kali 9 log B. Berapa? 99 log B. Ya enggak? Jadi N kali log B sama dengan 11 log B ditambah 99 log B. Itu 112 log B, ya enggak? 112 log B. Nah, kedua ruas kita bagi dengan log B, atau kita coret aja log B-nya. Jadi kita peroleh ternyata N adalah 112. N sama dengan 112. Dan kita akan mencari N kan. Jadi jawabannya adalah C. Oh ya, satu informasi lagi bagi teman-teman yang akan mengikuti SIMAK UI tahun 2022, kita juga sudah mengeluarkan buku persiapan SIMAK UI tahun 2022 dan ini adalah bukunya. Bagi yang minat dengan buku ini, silahkan cek aja linknya di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita bahas soal terakhir. 3 buah bilangan berbeda yang hasil kalinya adalah 125 membentuk 3 suku berurutan dari barisan geometri. Misalnya diketahui barisan geometri itu U1, U2, dan U3 ya. Nah, ini jika dikalikan hasilnya adalah 125 teman-teman. Nah, caranya gimana? Paling gampang itu kita tentukan suku kedua dulu. Misalnya suku keduanya adalah X. Maka suku pertama itu adalah suku kedua dibagi oleh rasio. Jadi ini adalah X per R. Dan suku ketiga itu suku kedua kali rasio. Ini adalah X kali R. Dimana rasionya dia tidak boleh bernilai 1 ya. Nah, jika ketiga suku berurutan dari barisan geometri ini kita kalikan, maka hasilnya adalah 125 gitu. Jadi X per R kali X kali XR ini nilainya adalah 125. Nah, ini X kali X kali X itu kan X pangkat 3. Kemudian R dibagi R ini kita coret aja, nilainya adalah 1. Jadi X pangkat 3 sama dengan 125. Maka X-nya adalah akar pangkat 3 dari 125. X-nya adalah 5. Jadi bilangan ini kita peroleh, ternyata ini adalah 5. Dan ini adalah 5 per R. Dan ini adalah 5R. Atau kalau saya tulis ulang, 3 bilangan tersebut adalah 5 per R, kemudian 5, kemudian 5R. Nah, ketiga bilangan tersebut masing-masing merupakan suku pertama, suku ketiga, dan suku keenam dari barisan aritmetika. Oke, jadi ini adalah suku pertama dari barisan aritmetika, ini adalah suku ketiga dari barisan aritmetika, dan ini adalah suku keenam. Ini barisan aritmetika ya, barisan aritmetika. Nah, sekarang kita akan mencari R-nya. Saya akan kurangi U3 dengan U1. U3 dikurangi U1, maka nilainya adalah 5 dikurangi U1-nya 5 per R. 5 per R. Nah, U3 itu dia kan sama aja dengan A tambah 2B, ya enggak? A tambah 2B. Sementara U1 itu adalah A. Dan nilainya adalah 5 dikurangi 5 per R. A ditambah 2B dikurangi A, maka kita peroleh 2B. 2B sama dengan 5 dikurangi 5 per R.
Oke, ini kita simpan dulu. Sekarang kita kurangi U6 dikurangi U3. U6 dikurangi U3 ini sama dengan 5R dikurangi 5. 5R dikurangi 5. U6 itu sama dengan A ditambah 5B. Sementara U3 itu adalah A ditambah 2B. Sama dengan 5R dikurangi 5. A dikurangi A, ini A-nya kita coret ya. Kemudian 5B dikurangi 2B itu 3B. 3B sama dengan 5R dikurangi 5. Nah, dari sini kita peroleh B sama dengan 5R dikurangi 5 per 3. Nah, sekarang kita substitusi nilai B ini ke persamaan ini, teman-teman. Kita substitusi 2B berarti 2 kali B-nya kita ganti dengan ini. Ya. 5R dikurangi 5 per 3 sama dengan 5 dikurangi 5 per R. Jadi kita peroleh 2 kali 5R itu 10R dikurangi 5 kali 2 10 per 3 sama dengan 5 dikurangi 5 per R ini sama dengan 5 kali R 5R dikurangi 5 per R. Nah sekarang ini kita kali silang ya. 10R min 10 kali R 10R kuadrat min 10R sama dengan 5R dikurangi 5 kali 3 15R dikurangi 15. Oke, jadi kita peroleh 10R kuadrat min 10R dikurangi 15R ditambah 15 sama dengan 0. Atau 10R kuadrat min 25R tambah 15 sama dengan 0. Nah ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 5 ya. Kita bagi 5 jadi kita peroleh 2R kuadrat min 5R tambah 3 sama dengan 0. Oke. Nah untuk mencari R nya ini kita faktorkan aja teman-teman. 2R kuadrat dikurangi 5R ditambah 3 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Kita ubah jadi 1 per 2 2R 2R sama dengan 0. Tahu ya caranya. Kita cari dua angka. Jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 5. Dan jika dikalikan hasilnya adalah 2 kali 3 6. Berapa tuh? Negatif 3 dan negatif 2. Jadi kita peroleh di sini negatif 2 negatif 3. Setengah kali 2R, R setengah kali negatif 2 itu negatif 1. Kemudian ini 2R min 3 sama dengan 0. R min 1 sama dengan 0, maka R sama dengan 1. Atau 2R min 3 sama dengan 0, R sama dengan 3 per 2. Nah, tapi untuk R sama dengan 1, ingat rasio itu tidak bernilai 1 ya. Jadi ini tidak memenuhi teman-teman. Jadi R-nya adalah, nah sekarang kita udah dapat nilai R-nya. Jadi ketiga bilangan ini bisa kita cari. 5 per R berarti 5 dibagi 3 per 2. Berapa tuh? 5 dibagi 3 per 2 itu 10 per 3 ya. 10 per 3. Kemudian suku keduanya adalah 5. Dan berikutnya 5R. 5 kali 3 per 2 itu 15 per 2. 15 per 2. Nah yang ditanyakan adalah jumlah ketiga bilangan tersebut. Kita mencari jumlah ini. Ini kita buat aja jadi per 6 ya. 10 per 3 ini sama aja dengan 20 per 6. Kemudian ditambah 5 ini berarti 30 per 6. Kemudian ditambah 15 per 2. Kita jadikan per 6 berarti 45 per 6. Berapa tuh? Jadi hasilnya adalah 20 tambah 30 50. 50 tambah 45 95 per 6. Jawabannya adalah 95 per 6. Jawabannya adalah C. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.